we're all on the road to Morocco. From the beginning of Western speculation about the Orient, the one thing the Orient could not do was represent itself. Evidence of the Orient was credible only after it had passed through the refining fire of the Orientalist work. Oke, siapa itu Edward Said? Beliau merupakan seorang yang sangat begitu berjasa terhadap dunia pemikiran pasca kolonialisme. Beliau merupakan seorang Palestinian yang lahir pada tahun 1935, kemudian beliau menghabiskan masa kecilnya di Yerusalem dan Kairo pada masa pendudukan Inggris. Kemudian beliau pindah ke Amerika dan melanjutkan pendidikannya di sana, hingga pada akhirnya beliau memperoleh gelar akademik dari Princeton dan Harvard University. Nah, sejak tahun 1963, Edward Said mulai aktif mengajar dan dianggap sebagai pakar dalam bidang perbandingan sastra di Columbia University. Nah, nama Edward Said mulai begitu dikenal melalui karyanya yaitu Orientalism, sebuah karya yang terbit pada tahun 1978, yang mana hingga saat ini karya tersebut masih terus-menerus dibaca, dan yang begitu luar biasanya buku ini telah diterjemahkan hampir ke 30 bahasa di seluruh dunia. Nah, dalam karya ini Edward Said menganalisis aspek-aspek budaya yang menjadi batu tumpuan pemikiran orientalis. Nah, Edward Said mencoba menginterpretasikan ulang suatu konsep sebagai cara pandang dunia barat terhadap dunia timur. Nah, seakan Edward Said di sini mengakhiri penggunaan kata orientalisme. Bahkan, teman-teman sekalian, orang-orang setelah terbit buku ini dan juga oleh teman-teman Edward Said sendiri di barat, mereka seakan tidak mau lagi disebut sebagai seorang orientalis. Nah, dalam hal ini, Edward Said mendefinisikan orientalis itu menjadi 3 definisi. Definisi yang pertama, itu definisi yang bersifat akademik. Jadi, orientalis itu merupakan suatu kajian khusus yang mempelajari wilayah tertentu. Dalam konteks ini adalah wilayah timur. Jadi, ada sarjana, ada penelitian, ada karya yang diterbitkan, dan juga ada perpustakaan. Nah, inilah definisi yang begitu erat kaitannya dengan akademik. Kemudian yang kedua, itu definisi yang sifatnya politis atau epistemologis politis. Nah, orientalis merupakan cara berpikir yang mana cara berpikir tersebut dicirikan oleh oposisi biner. Nah, jadi begini teman-teman sekalian, ada 2 hal yang saling bertentangan. Nah, 2 hal yang saling bertentangan ini bertentangan secara frontal, yaitunya timur dan barat. Nah, jadi orang-orang dilihat dari 2 sisi itu. Yang satu barat dan yang satunya timur. Nah, jadi orang-orang dilihat dari 2 sisi tersebut, timur dan barat. Nah, dari hal ini, maka menjustifikasi bahwasanya ada hal-hal tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang barat. Contohnya seperti orang-orang barat itu lebih rasional, lebih efisien, dan seterusnya. Dan demikian dengan orang-orang timur. Mereka itu dicirikan sebagai suatu kelompok yang eksotis, yang malas, yang tidak efisien dan tidak rasional, bahkan seterusnya. Oke, yang ketiga, orientalisme sebagai suatu hubungan ekonomi politik. Nah, hal ini diawali oleh definisi yang kedua tadi, yang mana cara berpikir yang dicirikan oleh oposisi biner tersebut digunakan untuk menundukkan timur. Jadi, dari definisi di atas, bahwasanya orang-orang timur itu berpikirnya tidak kritis, tidak rasional, malas, eksotis, tidak efisien, dan seterusnya, maka dari hal inilah Barat memperoleh justifikasi untuk melakukan dominasi atasnya. Proyek inilah yang Edward Said sebut sebagai proyek kolonialisasi. Nah, hal ini dibungkus dengan tujuan yang mulia, yaitunya di wilayah tertentu yang mereka yang bisa dikatakan tidak beradab, nah maka Barat memiliki kewajiban untuk mengajarkan mereka menjadi manusia-manusia yang beradab. Nah, itulah definisi orientalisme sebagai hubungan ekonomi politik. Edward Said kemudian memperlihatkan di dalam bukunya banyak karya-karya Barat yang menjelaskan seperti apa yang telah dijelaskan oleh Edward Said tersebut. Nah, mengenai hubungan antara orientalisme dan juga imperialisme.
Nah, bahkan Edward Said di sini juga menulis sebuah buku khusus dengan judul Culture and Imperialism. Jadi di dalam karya ini Edward Said menjelaskan bahwasannya ada hubungan antara orientalisme dan juga imperialisme. Oke teman-teman sekalian, yang menarik dalam hal ini adalah Edward Said bukan merupakan seorang Muslim. Beliau merupakan seorang Kristen Palestina dan beliau juga aktif sebagai seorang pegiat hak asasi Palestina. Nah, hal ini beliau lakukan bukan atas dasar agama, tapi atas dasar kemanusiaan.